Coba bayangkan pemandangan ini sebentar ya. Anda sedang berjalan santai di jalanan kota metropolitan yang dulunya sangat sibuk. Yang gemerlap dan penuh aktivitas itu ya? Tepat. Tapi pagi ini, trotoarnya malah dipenuhi pecahan kaca dari aksi vandalisme misterius semalam. Wah, suasana yang sangat berbeda dari biasanya. Betul sekali. Dan di persimpangan jalan, para pekerja pengiriman makanan yang biasanya melaju cepat, kini memarkir motor mereka. Mereka berdiri mogok meneriakan protes. Itu di jalanan? Bagaimana dengan di dalam rumah? Nah, mari kita masuk ke sebuah rumah yang tampak hangat. Ada seorang bayi berusia 1 tahun, sedang tersenyum. Dia mengenakan gelang perak berkilau hadiah dari sang nenek. Hadiah yang manis sekali kelihatannya. Kelihatannya saja, karena gelang yang dipakai bayi itu, tanpa disadari siapapun, mengandung bahan kimia pemicu kanker. Astaga, Iya, dan kadarnya tidak main-main. 9.000 kali lipat di atas batas aman. 9.000 kali lipat? Kedengarannya sungguh seperti adegan pembuka dari film fiksi ilmiah yang suram kan? Sangat suram. Tapi sayangnya ini sama sekali bukan fiksi. Halo dan selamat datang di sesi penelusuran mendalam kita kali ini. Selamat bergabung. Hari ini kita akan menyingkap apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik tirai bambu Tiongkok. Ya, dan bagi Anda yang sudah mengikuti perkembangan global sejak tahun 80-an atau 90-an, Anda pasti ingat betapa pesatnya kebangkitan raksasa ekonomi ini. Mesin ekonomi yang seolah tidak bisa dihentikan. Tepat sekali. Tapi data dan realitas yang kita himpun hari ini, terutama dari transkrip video kanal YouTube Decoding China, menunjukkan hal yang berbeda. Mesin raksasa tersebut sedang mengalami gangguan yang sangat serius. Dan misi kita hari ini cukup spesifik. Kita akan mengambil berbagai kepingan insiden yang kalau dilihat sekilas seperti tidak ada hubungannya sama sekali. Mulai dari krisis ekonomi di jalanan, lalu pembatalan status kependudukan secara paksa di bandara, Sampai reaksi masyarakat sana yang sangat tidak terduga terhadap konflik militer di Timur Tengah. kita akan merangkai semua kepingan teka-teki ini khusus untuk Anda. Benar, kita ingin menjawab 2 pertanyaan krusial. Mengapa hal ini terjadi sekarang dan bagaimana kecenderungan ke depannya? Dan tenang saja, Anda tidak perlu khawatir, kita tidak akan terjebak dalam grafik rumit atau jargon teknis yang memusingkan. Sama sekali tidak. Penelusuran ini dirancang khusus dengan bahasa yang lugas untuk Anda. Karena bagaimanapun juga, riak air dari sana pasti akan sampai ke pesisir kita. Sangat relevan untuk kita waspadai. Mari kita mulai dari akarnya. Ada fenomena yang saat ini sering disebut sebagai bom waktu sosial. Bom waktu sosial, istilah yang cukup kuat. Sangat kuat. Selama belasan tahun, kita disuguhi narasi bahwa ekonomi Tiongkok itu ibarat benteng yang tidak bisa runtuh. Ya, stabilitas yang terus-menerus dibanggakan. Tapi nyatanya, 3 pilar utama yang menopang benteng itu sedang goyah secara bersamaan. Real estate, keuangan, dan manufaktur. Semuanya kropos. Betul. Dan keroposnya pilar-pilar ini sangat terasa di kehidupan sehari-hari mereka. Coba Anda berjalan di pusat-pusat komersil di sana yang dulunya padat dengan pembeli. Sekarang pasti pemandangannya berbeda jauh. Sangat berbeda. Sekarang didominasi oleh deretan tanda disewakan. Kelas menengah yang dulu menjadi motor penggerak konsumsi terpaksa mengerem pengeluaran. Mereka menyebutnya penurunan kelas konsumsi ya. Tepat. Mereka berhenti membeli barang bermerek, beralih ke produk yang paling murah, mengurangi makan di luar. Bahkan saya dengar mereka memotong habis biaya les tambahan untuk anak-anak mereka. Anggaran rumah tangga benar-benar dicekik. Nah, yang membuat saya merenung adalah bagaimana tekanan ini mengubah mentalitas satu generasi secara drastis. Khususnya generasi mudanya kan? Betul. Buat Anda yang terbiasa melihat etos kerja keras mereka yang luar biasa dulu, Anda akan kaget sekarang. Mereka tidak lagi mengejar promosi atau lembur mati-matian. Ada fenomena budaya baru yang menolak itu semua. Mereka menyebutnya lying flat atau berbaring datar. Menyerah pada ambisi karir? Ya, pada dasarnya ini adalah bentuk protes pasif dari anak muda, sebuah penyerahan diri secara diam-diam. Karena mereka merasa sekeras apapun mereka bekerja, prospek untuk membeli rumah atau hidup nyaman, itu sudah tertutup rapat. Jadi mereka memilih untuk berhenti berpartisipasi dalam perlombaan itu. Mereka menolak menikah, menolak punya anak, dan menolak membeli properti. Hanya bekerja serabutan sekedar untuk makan hari ini. Tapi tunggu dulu, itu kan respons dari anak muda terpelajar yang masih punya pilihan untuk berbaring. Betul, kelas menengah.
Lalu bagaimana dengan pekerja kerah biru? Orang-orang yang harus memberi makan keluarga setiap hari. Disinilah tekanannya sudah benar-benar mencapai titik didih. Seperti protes para kurir tadi. Iya, ada gelombang protes besar-besaran dari kurir pengantar makanan di berbagai provinsi. Di Sichuan, Hunan, Shenzhen, sampai Shandong kalau tidak salah. Tepat. Dan perlu Anda ingat, menjadi kurir pengantar makanan dulunya adalah jaring pengaman terakhir bagi para pekerja manufaktur yang kena PHK. Tapi sekarang jaring pengaman itu juga robek. Robek karena sistem algoritma aplikasi menghukum mereka dengan sangat kejam. Belum lagi aturan lokal yang mencekik. Bayangkan ada larangan skuter listrik di kompleks tertentu yang membuat mereka terlambat mengantar makanan. Dan pendapatan mereka seharian bisa hangus begitu saja. Wah, menyedihkan sekali. Lalu ada juga pekerja sanitasi yang ikut protes kan? Iya, orang-orang tua yang menyapu jalanan. Mereka terpaksa berkumpul di luar kantor pemerintah. Kenapa sampai begitu? Karena upah mereka yang sudah sangat kecil itu tidak dibayar selama berbulan-bulan. Wah astaga, berbulan-bulan tidak dibayar. Ini pasti bukan sekedar manajemen perusahaan yang buruk ya? Jelas bukan? Kalau kita melihat gambaran besarnya, ini adalah gejala nyata dari krisis fiskal pemerintah daerah yang sangat parah. Uang kas daerahnya kering. Benar-benar kering. Model pemerintahan di sana sangat terpusat. Daerah diwajibkan memenuhi target pertumbuhan, tapi mereka kehabisan dana. Apakah ini dampak langsung dari kebijakan penanganan pandemi mereka yang ekstrim itu? Sangat betul. Kebijakan no COVID dinamis selama 3 tahun itu menghancurkan semuanya. Biayanya luar biasa masif. Untuk tes massal setiap hari dan karantina wilayah ya? Dan pembangunan fasilitas isolasi. Semuanya menguras anggaran daerah. Bisnis kecil hancur. Dan kepercayaan publik pun ikut menguap. Jadi ini membawa kita pada satu pertanyaan mendasar untuk Anda renungkan. Pertanyaan apa itu? Selama ini, janji pemerintah kepada rakyatnya adalah kami berikan stabilitas sosial dan ekonomi asal Anda patuh. Sebuah kontrak sosial yang sangat jelas. Lalu apa jadinya ketika pemerintah daerah bahkan kehabisan uang untuk membayar petugas yang membersihkan jalanan mereka sendiri? Kontrak sosial itu bukan sekedar retak, tapi sudah pecah berkeping-keping. Sangat masuk akal kalau kepanikan menyebar ke berbagai lapisan masyarakat. Dan bicara soal kas negara yang mengering, ini membawa kita ke kepingan teka-teki kedua. Sesuatu yang cukup mengejutkan terjadi di perbatasan mereka. Benar, ada laporan lonjakan luar biasa sebesar 300% warga yang dicegat di bandara internasional utama, seperti Pudong dan Bayung. 300%. Dan ini bukan pemeriksaan keamanan biasa. Jelas bukan. Operasi pencegatan ini menargetkan warga keturunan Cina kuno yang tinggal di luar negeri, para diaspora. Dan mereka yang mungkin diam-diam memiliki kewarganegaraan ganda. Saya punya satu kisah nyata dari sumber kita hari ini untuk menggambarkannya. Mari kita sebut dia Sam. Oke, bagaimana kisah Sam ini? Sam adalah warga negara Australia keturunan Cina kuno. Dia mau terbang kembali ke Australia dari bandara Xi'an. Dokumennya bermasalah. Tidak sama sekali. Paspornya sah, visanya beres. Tapi begitu paspor dipindai, sistem langsung menyalakan peringatan merah. Dia dicekal. Dicekal, dilarang naik pesawat, dan tidak boleh keluar dari perbatasan Tiongkok. Pasti sangat panik posisinya saat itu. Sangat panik. Dia lalu diperintahkan untuk kembali ke provinsi asalnya di Henan. Tujuannya satu, dia dipaksa membatalkan registrasi kependudukannya, yang disebut hukou. Dan masalahnya saat itu sedang libur panjang nasional kan? Tepat. Kantor polisinya tutup, tiket pesawatnya hangus, dia terdampar. Dan yang paling ironis, dia didenda 500 yuan setiap hari karena melanggar batas izin tinggal. Padahal pemerintah sendiri yang menahan dia supaya tidak bisa pulang. Sangat tidak masuk akal. Dan Sam ini tidak sendirian. Tercatat ada lebih dari 1.000 hukou yang dibatalkan paksa di Shanghai dan Shenzhen. Nah, bagi Anda yang belum tahu, hukou ini bukan sekedar KTP biasa. Ini penentu apakah seseorang berhak mendapat layanan pendidikan, medis, uang pensiun. Jadi, kehilangan hukou berarti terhapus dari sistem tunjangan negara? Betul sekali. Secara resmi pemerintah berdalih bahwa ini cuma penegakan hukum kewarganegaraan tahun 80 tentang pelarangan kewarganegaraan ganda. Tapi kenapa baru ditegakkan secara serentak dan sangat agresif sekarang? Pasti ada motif lain di baliknya. Ada 2 motif utama. Pertama, ketakutan politik. Memegang paspor asing dilihat sebagai risiko loyalitas.
Untuk mencegah pejabat korup kabur juga mungkin? Ya, itu salah satunya. Tapi motif kedua, dan ini yang paling krusial, adalah urusan finansial. Tiongkok sedang menghadapi krisis pensiun yang menakutkan. Tunggu, maksud Anda pemerintah menargetkan diaspora ini untuk memotong beban anggaran secara paksa? Secara finansial, iya. Dana pensiun dasar nasional diproyeksikan akan habis total pada tahun 2035. Habis total? Nol besar? Nol besar. Dan mereka akan kekurangan 8 hingga 10 triliun yuan jauh sebelum itu. Wah, angka yang tidak masuk akal besarnya. Jadi dengan memaksa pembatalan hukum para diaspora ini, pemerintah menemukan cara legal untuk mengeluarkan jutaan penduduk dari sistem tunjangan negara. Ini cara yang sangat agresif untuk mengurangi beban masa depan. Akibatnya, bagi diaspora, pulang menengok keluarga sekarang berubah menjadi perjalanan yang penuh risiko hukum. Memotong pengeluaran dengan mencabut hak warga negaranya sendiri, itu langkah yang menunjukkan keputusasaan yang luar biasa. Sangat putus asa. Nah, bicara soal keputusasaan, kita punya satu cerita tentang reaksi publik terhadap peristiwa geopolitik. Ini bagian yang sangat menarik. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kami ingin menegaskan satu hal kepada Anda. Kami berdua berdiri di posisi yang sepenuhnya netral secara politik. Betul, kami tidak memihak, tidak mendukung, atau menentang tokoh politik manapun yang disebutkan. Kami murni melaporkan sentimen masyarakat Tiongkok berdasarkan sumber materi yang ada. Pendekatan yang penting, karena reaksi massa ini sangat di luar dugaan. Sangat unik. Ceritanya berawal saat ada operasi militer Amerika Serikat yang dipimpin Donald Trump, yang dikenal sebagai Operation Epic Fury. Operasi yang menyapu fasilitas nuklir dan militer di Iran. Iya, logikanya, di negara dengan sensor ketat dan sentimen anti-barat, Anda pasti membayangkan netizen mereka akan mengutuk serangan Amerika itu. Membela sekutunya, begitu ya? Betul. Tapi yang terjadi di media sosial Tiongkok seperti Douyin, sungguh sebaliknya. Apa yang mereka lakukan? Layar justru dipenuhi